warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafrina Hidayah Widi Hendayani dengan NIM 191910501016. Saya adalah mahasiswi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Jember dari kelas D. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua gambaran umum dari wilayah tempat tinggal saya. Saya tinggal di Kabupaten Karanganyar. Nah, Kabupaten Karanganyar ini merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Saya lebih tepatnya tinggal di Dusun Gedangan Kidul, RT 1, RW 8, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat. Dusun Gedangan Kidul ini merupakan dusun yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Kaliwuluh merupakan lahan pertanian, yakni sawah. Nah, wilayah tempat tinggal saya ini berhubungan dengan layout peta yang akan saya buat nanti. Nah, apa saja sih fungsi menggunakan ArcGIS pada lingkungan sekitar kita? Ya, menggunakan ArcGIS ini sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti kita dapat mengetahui batas administrasi suatu wilayah. Kita juga dapat mendata jumlah fasilitas yang ada di suatu kawasan. ArcGIS juga dapat memudahkan kita dalam menganalisis skala pelayanan fasilitas. ArcGIS juga memudahkan kita dalam memvisualisasikan perencanaan kita agar mudah dipahami. Selain itu, ArcGIS juga membantu memberikan informasi mengenai guna lahan. Nah, ini merupakan layout peta yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Nah, hal yang pertama harus dilakukan tentunya kita harus membuka ArcGIS terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gambaran peta wilayah RW 08 di mana tempat saya tinggal yang telah saya digitasi. Nah, pertama kali akan saya ubah tampilan layoutnya. Kita klik layout view. Lalu kita cek data frame-nya apakah sudah sesuai atau belum. Lalu saya akan mengatur kertasnya. Kita klik pada file, pack and pack setup. Nah, pastikan ini Microsoft Point to PDF. Lalu kita bisa mengubah ukuran kertasnya. Saya ubah menjadi A3 dan orientationnya landscape ya. Nah, kita bisa mengatur posisi petanya supaya selaras dengan kertasnya. Nah, sebelumnya saya akan membuat koordinat. Klik properties dulu, lalu kita klik grid, new grid. Lalu kita atur. Di sini saya pada second-nya saya ubah menjadi angka 5. Lalu kita apply. Nah, di sini saya akan mengganti stylenya. Kita bisa klik pada style, lalu akan saya klik yang kedua, lalu kita klik properties. Di sini kita atur lagi pada intervalnya. Saya atur, saya ganti menjadi angka 0 dan saya ganti menjadi angka 5. Nah, ini warnanya akan saya ubah menjadi abu tua. Lalu pada lines-nya saya juga akan mengganti tipenya menjadi show as grid dan warnanya akan saya ganti menjadi hitam. Lalu sama halnya pada labels juga saya akan ganti warnanya menjadi abu tua. Di sini juga saya ganti warnanya menjadi abu tua. Sama halnya pada sampel border akan saya ganti menjadi warna hitam. Lalu kita klik OK.
Nah, apabila kita cermati, maka style dari koordinatnya akan berbeda dengan sebelumnya. Saya akan memberi kotak bingkai pada peta supaya lebih rapi. Nah, caranya kita untuk menghilangkan warnanya, kita beri warna hollow. Selanjutnya saya memberi kotak di samping peta. Nah, ini saya beri garis pembatas dulu supaya lebih mudah untuk meluruskan garisnya. Kita klik properties lagi dan kita ubah menjadi no color. Kita ratakan dulu garisnya supaya rapi. Nah, saya juga akan memberi garis di sini. Saya akan mengklik insert. Saya akan menambahkan logo universitas saya, yakni Universitas Jember. Akan saya taruh di pojok kiri atas di bagian kotak kedua. Nah, saya akan memberikan teks juga. Akan saya beri tulisan prodi saya, yakni Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan juga nama alma mater saya, yaitu Universitas Jember. Lalu saya atur ukurannya supaya lebih terlihat jelas. Kita atur posisinya supaya terlihat rapi ya guys. Mohon bersabar menggunakan ArcGIS ini dengan laptop yang speknya rendah seperti laptop saya ini memang memiliki banyak kendala. Lalu saya juga akan membuat garis lagi di bawah garis di atas tadi. Saya akan beri teks, yaitu ujian akhir semester komputasi perencanaan, karena ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komputasi perencanaan. Seperti sebelumnya, saya juga akan mengatur ukuran font dari teks tersebut supaya lebih jelas. Nah, saya buat garis lagi di bawah garis yang tadi. Saya juga memakai bantuan penggaris dari ArcGIS supaya lebih rapi garisnya. Saya tambahkan teks dan saya akan menambahkan kalimat judul gambar terlebih dahulu.
Kemudian akan saya beri teks di bawah judul gambar. Akan saya beri nama, yaitu Lahan Terbangun RW 08 Dusun Gedangan Kidul, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Saya juga mengatur posisi teksnya supaya lebih rapi dan akan saya ubah fontnya agar sesuai dengan layout peta. Nah, selanjutnya saya akan memberi garis lagi di bawah garis yang tadi. Akan saya peruntukkan untuk bagian legenda. Nah, cara menambahkan legenda, kita bisa dengan mengklik insert dan klik legenda. Nah, kita bisa memasukkan layers yang akan kita tampilkan pada keterangan di legenda. Yang akan saya tampilkan yaitu seperti batas RT, sungai, jalan, delineasi, dan area terbangun. Kita klik next. Nah, saya akan ganti menjadi keterangan. Kita atur posisinya supaya rapi. Dan akan saya ubah namanya menjadi sungai. Begitu pula pada SHP jalan akan saya ubah namanya. Akan saya beri garis lagi. Nah, pada kolom ini akan saya peruntukkan untuk Bapak dosen. Saya juga akan memberi garis di bawah. Ini akan saya peruntukkan untuk bagian insert dan sumber. Pertama, saya akan memberi teks terlebih dahulu untuk kolom yang di atas. Seperti biasa, kita klik properties, lalu kita beri nama. Saya beri teks dosen pengampu. Lalu teks selanjutnya akan saya beri teks, yaitu nama dosen pengampu saya, yakni Bapak dosen Rendra Suprobo Aji, STMT CAPM. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan mata angin. Caranya kita klik insert, lalu pada note
layoutnya. Kita pilih sesuka kita. Banyak sekali pilihan mata angin di sini. Lalu saya juga akan menambahkan skala barnya. Kita klik insert. Lalu kita pilih scale bar. Di sini juga banyak sekali pilihan model-model dari scale bar. Kita sesuaikan saja dengan selera kita. Saya pilih yang ini dan kita atur supaya rapi dan sesuai dengan layout. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan skala teks. Kita klik insert. Lalu kita pilih skala teks. Saya pilih yang paling atas karena skala tersebut sudah otomatis dengan perbesaran peta yang kita buat di layout. Nah, skalanya 1:1500. Ini sudah sesuai dengan perbesaran peta yang saya gunakan. Lalu saya juga menambahkan teks bertuliskan skala supaya lebih menegaskan kembali bahwa skala petanya tersebut yakni 1:1500. Nah, di sini saya akan membuat garis tengah antara dua kotak yang paling bawah. Yang kiri akan saya peruntukkan untuk inset petanya atau peta orientasi, dan yang sebelah kanan akan saya peruntukkan sebagai sumber. Nah, cara menambahkan inset yakni kita harus menambahkan data frame terlebih dahulu. Kita sesuaikan pada kotak yang telah kita siapkan. Nah, pada data frame yang baru ini kita bisa menambahkan SHP. SHP yang saya gunakan yakni SHP Indonesia yang lebih menjurus pada administrasi kabupaten. Nah, kita bisa zoom supaya lebih jelas. Nah, di sini saya akan mengatur lokasi Kabupaten Karanganyar dengan klik properties, lalu kita pilih simbologi. Nah, pada warna ini kita ganti menjadi hollow. Lalu pada kategoris kita ubah value fieldnya menjadi kabupaten, lalu add values-nya kita cari kabupaten yang akan kita tampilkan warna berbedanya. Yang akan saya tampilkan yakni Kabupaten Karanganyar sendiri. Kita klik OK. Nah, warnanya akan berbeda dengan warna kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Di sini saya akan ubah lagi warna Kabupaten Karanganyar. Nah, dengan cara kita klik pada warnanya dan bisa kita ubah fill colornya, saya ubah menjadi merah. Lalu untuk kabupaten yang lain saya ubah menjadi warna krem atau kuning. Nah, ini merupakan peta inset atau peta orientasi.
Nah, saya akan tambahkan keterangan yang menunjukkan bahwa ini merupakan inset. Akan saya beri teks, yakni Karanganyar, daerah-daerah yang menunjukkan bahwa ini merupakan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan teks pada Kabupaten Sragen, di mana Kabupaten Sragen ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Lalu saya juga akan menambahkan teks Kota Surakarta. Kota Surakarta ini merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Karanganyar. Salah satu kecamatan Kabupaten Karanganyar, yakni Kecamatan Colomadu, merupakan kecamatan eksklave yang berada di wilayah Surakarta. Nah, akan saya beri teks di pojok kiri atas pada peta inset ini. Saya tulis keterangan inset. Lalu saya juga akan memberi teks. Saya peruntukkan untuk penulisan sumber. Caranya sama seperti sebelumnya, kita klik fontnya, lalu kita klik properties dan kita atur teksnya. Saya taruh di pojok kiri atas. Nah, saya tambahkan teks sumber dari peta ini, yakni peta rupa bumi Indonesia. Nah, layout peta yang telah dibuat tadi sudah selesai dan jadinya seperti ini. Ada legendanya, ada skalanya, ada insetnya, ada sumbernya. Ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui keterangan-keterangan dari peta yang telah didigitasi sebelumnya.
Setelah itu kita bisa menyimpan petanya, kita simpan bentuk MXD di CTRLS, sedangkan kita bisa ekspor map dalam bentuk JPEG dan PDF. Nah, sebelumnya saya akan menyimpan dalam bentuk JPEG. Saya beri nama peta lahan terbangun RW 8 Dusun Gedangan. Selanjutnya saya akan menyimpan dalam bentuk PDF. Caranya seperti sebelumnya, kita ekspor map. Nah, kita bisa mengatur tempat penyimpanannya di mana, dan kita bisa mengubah bentuknya, bentuk filenya. Ini akan saya ubah namanya menjadi peta lahan terbangun RW 8 Dusun Gedangan Kidul. Nah, dari pemaparan sebelumnya, kita jadi tahu kan bahwa ArcGIS ini sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, karena dengan mempelajari ArcGIS ini kita dapat menganalisis gejala alam fisik dan perkembangan bentuk muka bumi, dan juga kita juga dapat mengevaluasi gejala di muka bumi beserta interaksinya. Seperti peta yang saya buat sebelumnya, yakni saya membuat peta lahan terbangun. Jadi kita bisa mengetahui, oh ya, area terbangun di suatu wilayah ini tuh seperti apa, seperti itu. Sekian penjelasan dan tutorial dari saya, beserta manfaat dari penerapan GIS dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa.